Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Bu Vita selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-teman yang sudah siap mengikuti perkuliahan pada hari ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik dan sektor privat, serta perbedaan antara akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik dengan sektor privat. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Anastasia Elvira Mbeomea NPM 012, Laila Hamida dengan NPM 022, Olivia Ajeng Artiwi dengan NPM 033, dan Rafini Darajuanti NPM 035. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja presentasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Akuntansi manajemen sektor publik, di mana memiliki peran utama dalam menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Terdapat dua definisi akuntansi manajemen. Yang pertama itu menurut Institute of Management Akuntan pada tahun 1981, dan yang kedua adalah menurut Carteret Institute of Management Akuntan pada tahun 1994, di mana keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen, sehingga pengembangan akuntansi manajemen itu tidak dapat dilakukan secara parsial dan terisolasi dari sistem yang lain. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen itu memiliki peran dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Perencanaan organisasi itu sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan itu berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang memengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi organisasi itu, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih juga. Ketidakpastian dan juga ketidakstabilan dalam organisasi sektor publik, kalau ketidakstabilan itu biasanya dipengaruhi oleh tingkat faktor politik dan ekonomi. Sedangkan ketidakpastian itu biasanya dipengaruhi oleh pesatnya teknologi informasi dan juga globalisasi. Selanjutnya terkait jenis informasi akuntansi, di mana terdapat 3 jenis informasi akuntansi. Yang pertama adalah informasi sifatnya rutin atau ad hoc. Akuntansi sektor publik itu menghasilkan informasi yang rutin seperti pengeluaran, pendapatan, aset, dan kewajiban entitas publik. Informasi ini harus dikumpulkan secara teratur dan sistematis untuk membantu pengambilan keputusan yang relevan dan akurat. Yang kedua adalah informasi kuantitatif atau kualitatif. Akuntansi sektor publik itu mengumpulkan informasi kuantitatif seperti angka-angka yang menggambarkan pengeluaran, pendapatan, dan aset entitas publik, serta juga mengumpulkan informasi kualitatif seperti informasi tentang kinerja, keberhasilan, dan juga kinerja entitas publik. Yang terakhir adalah informasi disampaikan melalui saluran informal maupun formal. Informasi akuntansi berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama itu kan formal. Kalau formal itu informasinya itu disampaikan secara terstruktur dan juga teratur, seperti laporan keuangan, laporan akuntansi, dan juga data yang diperoleh dari sistem informasi akuntansi. Sedangkan informal itu adalah informasi yang disampaikan melalui saluran yang lebih informal, seperti email ataupun diskusi informal. Informasi informal itu biasanya lebih ringkas dan juga lebih tidak teratur. Selanjutnya terkait akuntansi sebagai alat pengendalian. Alat pengendalian organisasi bisnis itu lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi atau negotiated bargain, karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba. Alat pengendalian organisasi sektor publik itu berupa peraturan birokrasi, karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar.
Fungsi utama dari informasi akuntansi adalah sebagai alat pengendalian, karena akuntansi kan memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengendalian keuangan atau financial control yang terkait dengan peraturan dan sistem aliran uang dalam organisasi. Khususnya itu untuk memastikan bahwa organisasi itu memiliki likuiditas dan juga solvabilitas yang cukup baik. Yang kedua adalah pengendalian organisasi atau organizational control, yaitu terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya terkait proses perencanaan dan juga pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian itu sebaiknya dipertimbangkan secara bersama-sama, karena yang pertama, tanpa pengendalian, perencanaan itu tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjutnya atau follow up-nya untuk mengidentifikasi apakah rencana tersebut itu telah dicapai. Yang kedua itu karena tanpa ada perencanaan, maka pengendalian itu tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Selanjutnya, perencanaan dan pengendalian itu merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap itu akan terkait dengan tahap yang lain dan juga terintegrasi dalam satu organisasi. Terdapat 5 tahap perencanaan dan pengendalian manajerial pada gambar tersebut. Yang pertama itu adalah perencanaan tujuan dan juga sasaran dasar. Yang kedua itu perencanaan operasional. Yang ketiga itu penganggaran. Yang keempat itu pengendalian dan juga pengukuran. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah pelaporan, analisis, dan juga umpan balik. Baik, untuk yang selanjutnya itu mengenai peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Nah, berikut ini ada beberapa peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik, meliputi untuk yang pertama itu ada perencanaan strategik. Pada tahap ini, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program tersebut diseleksi dan dipilih program yang sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas. Sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua yaitu pemberian informasi biaya. Biaya dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Untuk yang pertama itu ada biaya input. Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Yang selanjutnya ada biaya output, adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Yang selanjutnya ada biaya proses. Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Yang ketiga, penilaian investasi. Akuntansi manajemen dibutuhkan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Penilaian investasi pada sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Teknik-teknik penilaian yang digunakan pada sektor swasta didesain untuk organisasi yang berorientasi pada laba. Sementara organisasi publik didesain untuk organisasi yang tidak berorientasi pada upaya mengejar laba, sehingga terkadang teknik-teknik tersebut tidak diterapkan untuk sektor publik. Kemudian yang keempat ada penganggaran. Akuntansi manajemen berbicara tentang perencanaan dan pengendalian, sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah alat untuk perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat kaitannya dengan penganggaran. Yang kelima itu ada penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa.
pelayanan publik. Kemudian yang terakhir itu ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri terkait sistem pengendalian manajemen sektor publik. Setiap organisasi itu diadakan pasti punya suatu tujuan tertentu. Nah, organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Nah, pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas yaitu perencanaan, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, pengendalian dan penilaian kinerja. Nah, kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu beberapa tahap dan proses pengendalian manajemen. Nah, sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Yang selanjutnya terkait tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu pengendalian preventif atau preventive control, pengendalian operasional atau operational control, dan pengendalian kinerja. Pengendalian preventif yaitu dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang selanjutnya untuk pengendalian operasional yaitu pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Nah, anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Dan yang ketiga itu pengendalian kinerja. Nah, pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Yang berikut terkait struktur pengendalian manajemen. Nah, sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Nah, struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah untuk yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga memfasilitasi terbentuknya goal congregation. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dikaitkan dengan target kinerja. Yang selanjutnya yaitu pusat-pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban itu ada 4, yaitu yang pertama
pusat biaya, yang kedua pusat pendapatan, ketiga pusat laba, dan keempat pusat investasi. Nah, pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya itu dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Nah, pusat biaya itu banyak dijumpai pada sektor publik. Mengapa? Karena output yang dihasilkan seringkali ada akan tetapi tidak dapat diukur dengan nilai uang. Jadi hanya dapat diukur secara fisik, tidak dalam nilai rupiah ya. Nah, contohnya yaitu pusat biaya adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Yang berikut yaitu pusat pendapatan. Nah, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang persentase manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contoh pusat pendapatan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pemasaran, Departemen Pemasaran. Terus yang berikut pusat laba, yaitu pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input dengan output dalam satuan moneter. Nah, itu seperti BUMN, BUMD, dan pariwisata milik Pemda, juga bandara dan pelabuhan. Nah, mereka itu digolongkan dalam pusat laba. Yang berikut pusat investasi. Nah, pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang presentasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contoh pusat investasi adalah Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank gitu. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategik. Idealnya, struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendali anggaran sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk dilakukannya bottom up budgeting atau partisipatif budgeting. Departemen anggaran memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar anggaran. Yang ketiga, membantu komunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi. Yang keempat, menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budget atau budget holder dan manajer pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil, dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan. Yang selanjutnya terkait proses pengendalian manajemen sektor publik. Ada 5 proses, yaitu yang pertama perumusan strategi atau strategi formulation, yang kedua perencanaan strategi atau strategi planning, yang ketiga penganggaran, yang keempat operasional atau pelaksanaan anggaran, dan yang kelima yaitu evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu perumusan strategi. Proses perumusan strategi terdiri dari 5, yaitu pernyataan misi dan tujuan dirumuskan oleh manajemen eksekutif. Yang kedua, analisa atau scanning lingkungan. Yang ketiga, profil internal dan audit sumber daya. Yang keempat, perumusan evaluasi dan pemilihan strategi. Dan yang kelima yaitu implementasi dan pengendalian rencana strategi. Ada 8 langkah untuk perumusan strategi, yaitu yang pertama, memulai dan menyetujui proses perencanaan strategi. Yang kedua, identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi. Yang ketiga, klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Yang keempat, menilai lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman. Yang kelima, menilai lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan. Nah, saya pikir kalau 2 hal itu kita sering dengar yang namanya dengan analisis SWOT. Yang berikut yaitu identifikasi isu strategi yang sedang dihadapi organisasi. Yang berikut perumusan strategi untuk manajemen isu-isu. Dan yang berikut yaitu penetapan visi organisasi untuk masa depan.
Cukup sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Perencanaan strategik atau strategic planning adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Sedangkan untuk perumusan strategi adalah proses untuk menentukan strategi. Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan visi, misi, dan tujuan organisasi serta strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategik akan mengalami masalah dalam penganggaran. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi ada 6. Yang pertama, sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek. Yang kelima, sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level bawahnya. Mengubah perencanaan strategik menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategik dapat membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan, tetapi belum tentu berjalan dengan mulus. Perencanaan strategik perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan yang konkret. Perencanaan strategik harus didukung oleh hal-hal berikut. Yang pertama, struktur pendukung baik secara manajerial maupun political will. Visi, misi, tujuan, dan strategi yang sudah disusun secara baik dapat gagal dicapai apabila struktur organisasi tidak mendukung strategi. Perlu dilakukan restrukturisasi dan reorganisasi agar selaras dengan strategi dan desain sistem pengendalian manajemen. Restrukturisasi didasarkan pada prinsip yang pertama, perubahan struktur organisasi hendaknya dapat meningkatkan kapasitas untuk mencapai strategi yang efektif. Yang kedua, pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi dan arahan kebijakan hingga level bawah. Yang ketiga, dewan bertanggung jawab secara kolektif untuk merencanakan strategi, kebijakan, dan otorisasi alokasi sumber daya dan menilai kinerja manajemen. Proses dan praktik implementasi di lapangan. Perencanaan strategik tidak akan efektif jika prosedur dan sistem pengendalian tidak sesuai dengan strategi. Harus ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab, pendelegasian wewenang dan tugas, dan harus didukung adanya regulasi keuangan, pengendalian personel, dan manajemen kompensasi yang jelas dan fair. Kultur organisasi. Perencanaan strategik harus didukung dengan budaya organisasi yang kuat. Program-program yang sudah dirancang secara baik dapat gagal bila personel di lapangan bertindak tidak sesuai dengan arahan dan strategi. Penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran.
Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment yang digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi dan harus didukung dengan manajemen kompensasi yang memadai. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.